Oke bro, kali ini gue mau bahas hampir di semua platform sosmed gue, IG, TikTok, YouTube tuh pada nanya, bang jual skuter nggak? Ada skuter rekomen nggak gitu? Nah sebenarnya gue jualan skuter juga baru dan second, tapi itu ada gue fokusin di IG sosmed gue satunya namanya e-scooter 89. Jadi Red Volt ini gue fokusin hanya untuk si bengkel, servis sama modifikasi gitu. Nah, memang kalau ada orang mau titip jual atau mau beli itu di sini ada persyaratannya ya. Jadi contoh nih kalau yang mau titip jual tuh biasanya ada dua macam. Ada yang orang kirim barangnya ke sini, ada yang cuman pengen dari foto aja, titip foto terus titip iklanin gitu. Nah, itu biasa gue tolak. Kenapa? Karena SOP gue di sini untuk bantu jual itu harus gue cek secara fisik. Nah, SOP gue yang pertama apa? Yaitu secara fisik kondisinya harus 90% ke atas. Yang kedua, berarti gini ya, nggak boleh ada pernah jatuh parah. Tapi kalau cuman jatuh lagi di standar gitu, kena angin itu masih oke lah gitu. Pokoknya intinya fisik tuh harus 90%, mau itu jatuh mau enggak gitu ya. Tapi diusahakan yang nggak jatuh. Ketahuan lah kalau yang jatuh pemakaian tuh biasa baretnya banyak. Nah, yang kedua baterai nih yang paling fatal nih. Baterai itu pasti gue cek discharge dan di charge-nya itu gue cek pakai alat. Jadi itu bisa memakan beberapa hari untuk mengetahui kesehatan baterai. Dan juga yang diutamakan itu baterai itu harus sebaiknya ya itu yang kondisinya memang masih ori pabrikannya gitu. Nah, misalnya baterainya sudah pernah diganti karena umur skuternya udah lumayan, ya gue harus tahu dulu yang builder baterainya siapa gitu, karena gue tahu yang bagus-bagus itu mungkin siapa gitu kan. Jadi harus tetap itu harus gue cek kondisi baterainya, selnya pakai apa, masih sesuai kapasitas orinya apa enggak. Jadi itu baterai yang paling fatal ya, itu harus gue cek. Yang ketiga, pengereman ban itu semua kondisinya harus bagus. Berarti kalau nggak bagus biasanya gue ganti baru. Jadi minimal 80% untuk ban sama pengereman gitu. Fungsi-fungsi lampu electrical yang lainnya juga itu gue cek semua. Jadi tujuannya di sini adalah supaya kalau ada yang beli itu tidak kecewa ya. Jadi mereka puas, tidak ada kerusakan baru beli. Nah, itu fokus gue di situ. Makanya kalau yang cuma nitip dari gambar, barang yang gak gue cek pasti gue tolak. Nah, sama ini skuter-skuter yang gue utamakan itu yang ada distributor utamanya atau mereknya jelas. Karena kalau mereknya jelas, walaupun si distributor yang gak jual spare part, gue masih bisa cari direct ke China. Tapi ada kan beberapa skuter yang mereknya tuh nggak jelas ya, kayak dari Batam lah, dari apa gitu, yang di China-nya juga nggak ada. Nah, itu maaf gue nggak bisa jual, karena nanti ketika gue jual ada kerusakan sama usernya dipakai, mau gue ganti nggak bisa, nggak ada spare part penggantinya, akhirnya gue harus ganti sistem. Nah, itu akan membebani si customernya. Nah, lalu semua skuter yang datang nih, contoh kayak di gua nih, ini pasti gua lakukan semua tadi, inspeksi detailnya, gua cek satu-satu. Chargernya juga harus ori ya, chargernya nggak boleh charger yang murahan atau udah diganti. Itu pasti gue beliin lagi pakai yang charger bagus, karena charger itu pengaruh ke kualitas baterai. Karena ada charger kan yang murah-murah itu biasanya kan yang dia belinya tuh mungkin udah rusak atau hilang, digantilah sama charger murah. Itu juga pasti gue ganti, atau gue nggak terima kalau dia nggak mau beli charger baru yang bagus. Dan ini kalau ada orang mau beli, biasanya gue nggak langsung main jual ya. Jadi gue pasti tanya dulu kebutuhannya buat apa gitu, itu penting banget. Misalnya dia buat masuk kereta gitu ya, KRL, MRT, LRT, pasti gue akan saranin yang kecil-kecil. Kayak contoh di depan gue ini compact Segway 9 boot yang versi kecilnya, itu pasti gue akan rekomendasiin ke situ karena itu paling ringkes dan compact buat masuk kereta. Tapi kalau dia tujuannya nggak masuk kereta, pasti gue lebih saranin yang dual motor, lebih besar, lebih nyaman gitu. Itu semua ada lah, nanti gue bikinin video khusus untuk
macam-macam skuter sesuai berat badan dan kebutuhan, karena penting ya, berat badan itu mempengaruhi umur panjang skuter itu bener-bener ya. Jadi ada orang misalnya 90 kilo, rumahnya banyak tanjakan, dia mau beli skuter yang kecil kayak gini, pasti gue tolak, karena pasti skuternya akan cepat rusak, jebol. Nah makanya banyak juga gue menolak ya, pasti gue suruh nabung lagi untuk sesuai sama berat badan dan kebutuhan dia. Nah misalnya ada skuter yang kayak gini kecil, dia memang kebutuhannya buat masuk kereta. Nah jaraknya itu lumayan, ternyata banyak juga yang dari rumah ke stasiunnya bisa sampai 10 kilo, dan kata dia speed 25 tuh problemnya kalau skuter kecil ini tuh speednya cuma 25. Ya udah, gue bisa mengoffer dia untuk upgrade speed, jadi dia bisa lebih cepat nyampainya gitu. Tapi itu pun upgrade kalau memang dia kebutuhannya untuk masuk KRL atau dia ada kerusakan partsnya sudah tidak ada ya jual, dari distributornya juga nggak pernah jual, dan mungkin juga parts itu merupakan kelemahan dia yang akan sering-sering diganti, akhirnya lebih baik gue ganti sistem gitu. Itu bisa gue rekomendasiin. Tapi kalau dia kebutuhannya ternyata bukan masuk KRL ya, tadi ya gue bilang, dia bisa beli yang langsung, mendingan ganti skuter aja gitu, yang memang lebih besar atau sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi ada beberapa juga yang mau upgrade itu tergantung kebutuhannya ya, jadi nggak semua gua iyain gitu. Jadi lo harus konsultasi lah sama gua untuk mengenai kebutuhan seperti tersebut gitu. Nah untuk skuter-skuter second dan baru di sini pasti gua utamain, pasti gua kasih garansi ya. Untuk yang baru, ada yang baru titip jual baru itu biasa gue kasih garansi 1 tahun untuk baterainya di 3 bulan minimal. Untuk skuter second biasa gue kasih garansi 2 minggu. Jadi semua itu si yang titip jual atau penjualnya juga harus setuju dengan kebijakan di gua. Kalau dia mau titip jual, gua cek secara fisik semua oke, secara SOP lulus semua, dia juga harus berani kasih garansi ke si calon pembelinya. Jadi semoga tuh dengan kayak gini tuh tidak ada lagi yang kecewa lah gitu. Dan kalau memang barangnya bagus, saya jamin si penjualnya pun tidak perlu ragu ya gitu. Nah kalau ada yang mau jual terus contoh titip jual baterainya rusak, minta diakalin tambal sulam, yang penting bisa dijual gitu, apa diganti yang rusak, sel-sel yang rusak aja gitu. Nah maaf gue nggak main kayak gitu ya. Jadi gue di sini walaupun fisiknya bagus tapi baterainya tambal sulam atau istilahnya repairan sementara yang penting jalan, gue nggak main kayak gitu di sini. Jadi untuk penjual-penjual yang mau nitip jual gitu kayak sistem gitu, maaf itu gue tolak. Oke gitu ya bro ya, kurang lebih penjelasan gua buat yang suka nanya-nanya jual skuter apa enggak, terus bisa titip jual apa enggak, itu gua jelasin lumayan detail. Jadi gua tidak harus menjelaskan secara pribadi berulang-ulang. Nah terus ada juga banyak yang nanya dari kaum motor listrik, terima servis motor listrik enggak? Sebenarnya dari Google Map tuh lumayan ada beberapa orang datang bawa motor listrik minta diservis gitu ya, tapi gue nggak pernah mau bikin konten. Jadi alasan gue nggak mau fokus di motor listrik itu karena kan banyak kan minta upgrade speed ya, itu ganti controller. Nah berhubung tempat gue itu lagi penuh juga antrian skuternya, jadi kalau gue megang motor listrik juga gue kayaknya nggak sanggup gitu, apalagi kalau yang sampai minta upgrade ganti controller dan segala macem, itu pasti akan makan waktu yang lama, dan tempatnya yang gua khawatirin itu nggak akan bisa menampung semuanya. Jadi maaf untuk motor listrik saat ini gua hanya fokus di electric scooter ya, yang model-model PMD seperti ini. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk yang pada punya motor listrik ya, paling itu makanya gua nggak pernah mau kontenin supaya tidak membludak ya, karena gue tahu yang punya motor listrik tuh jauh lebih banyak daripada e-scooter. Jadi gue bisa bayangin kalau itu gue posting, gue bikin atau servis atau upgrade motor listrik, gue yakin gue di sini bakalan nggak bisa kepegang.